sekali-kali belajar. Yesus mengatakan lebih dulu pelacur dan juga rentenir masuk surga. Ngerti? Kenapa? Padahal Yesus belum disalib. Kenapa mereka lebih dulu? Karena mereka bertaubat. Ulangan 11 nomor 30. Bahwa Torah itu mudah, susah. Apa yang susah di Torah? Nggak ada yang susah. Apanya yang susah di hukum Torah itu? Nggak ada. Kalian aja yang mau bebas. Bebas, mati langsung masuk surga. Mimpi itu tahayul. Kemudian Yesus mengajarkan, kalau mau hidup, mau selamat, baca kitab ibu. Matius 19 nomor 17. Kalau engkau ingin hidup, engkau harus apa? Engkau harus minum darahku. Tidak. Engkau harus mentaati perintah-perintah Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi yang ibu perhatikan bukan mentaati perintah Allah, tapi mentaati perintah Bapak Paulus. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus. Yohanes 8 nomor 44. Ibu sekarang menyembah Yesus itu atas keinginan siapa? Ibu menjadi Kristen atas keinginan siapa? Atas keinginan Bapak atau keinginan Bapak Paulus? Bapak yang di surga atau Bapak yang di Antioquia? Jadi belajar itu penting, Bu, supaya ibu itu paham. Kemudian di dalam kitab ibu sendiri mengatakan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab perempuan tidak boleh diperbolehkan berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Torah. Paham ya? Jadi perempuan itu dilarang berbicara di dalam pertemuan, harus diam, tidak boleh dia bicara. Itu ajaran yang sangat bagus tuh. Jadi ketika ibu mengatakan kitab ibu itu lebih dulu lurus, katanya Alkitab sudah utuh. Apanya yang utuh, ibu? Yod-He-Pape Hasem ketika masuk ke dalam kitab ibu itu apa namanya? Menjadi apa namanya dia di sana? Nggak ada. Larinya Yahweh juga tidak, lari Yehova juga tidak, lari ke Adonai juga tidak. Larinya kemana? Allah. Untung ada Al-Quran, Bu. Kalau tidak ada Al-Quran, entah jadi apa kitab ibu itu. Lalu kemudian lurus katanya. Lurus katanya kitab ibu itu. Lurusnya di mana? Yesus tidak pernah memberikan instruksi kepada penulis-penulis kitab ibu. Lurusnya dari mana? Dari awalnya aja sudah bengklot. Bengklot sebengklot-bengklotnya. Yesus tidak pernah memberikan ilustrasi, tidak pernah memberikan perintah, tidak pernah memberikan legitimasi, tidak pernah memberikan pengesahan terhadap kita ibu. Kok lurus? Lurus ke neraka? Yes. Tapi kalau dikatakan jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Yesus, Yesus mengajarkan jalan lurus itu adalah apa? Sembahlah Allah dan dudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Jadi kalau ada kitab yang mengajarkan Yesus bukan utusan, hanya di mulut, tapi prosesi ibadahnya justru menyembah kepada Yesus, itu bukan kitab lurus itu kitab bengklot. Apalagi kalau kitabnya itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain, itu bukan kitab lurus. Apalagi kalau sudah tidak ada original teksnya, itu bukan kitab lurus. Yang tadinya babi haram menjadi babi hutan, yang tadinya nyamuk menjadi lalat, yang tadinya singa makan daging, singa makan rumput, ular makan ini, ular makan debu. Itu bukan lurus itu, Bu. Belum ada matahari, sudah ada siang dan malam. Itu kitab bengklot, bukan lurus. Hanya pengiman-imannya saja mengaku lurus, tapi mulutnya setiap hari berbicara Allah, Rasul. Nyebut kitabnya aja Alkitab. Mana lurusnya, Bu? Dari mana kitab Anda disebut Alkitab? Yang benar itu adalah Biblos, Biblas, bukan Alkitab. Belajar supaya bisa waras, sehat. Silakan. Ya. Boleh saya tanggapin? Ya tanggapi, Bu. Sebentar kamu Pak Eka. Ya. Oke. Bu Hayati sebentar ya biar saya ini dulu. Ancure. Orang Pontianak bilang ancure. Dibaca nanti, Bu. Itu 1 Korintus 14:34 ya. Dibaca nanti, Bu.
Oke, Bang Suma, gini. Saya Dari tadi tadi meluruskan kan- Timotius, tapi Anda berkeras itu ya. Saya bacakan juga Anda selalu menyangkal. Itu kan pemahaman saya. Anda Ya, pemahamannya ya dibaca lain. aja dulu, Bu, dibaca dulu. 1 Korintus 14:34 itu permintaan Bang Juma. Anda disuruh diam loh, Baik. silakan baca. Anda jangan menyuruh saya diam. Ngapain saya di sini? Kalau saya diam ya YouTube Enggak. juga ada aturan. Data Ibu suruh diam, nggak boleh bicara data Ibu. Dibaca, Bu. Dibaca, Bu. Dibaca. Masa suaminya orang juga diambil orang saya diam. Masa suami Dibaca, itu Bu. diam, Bukan aduh. suruh diam, dibaca, Bu. Suami Dibaca, itu, Bu. Pak, aku jangan. Hatiku sakit diduakan atau dibilang. Masa Dia diam dibaca, aja. Bu. Dibaca, Bu, Bu. baca. Ibu dibaca dulu. Ibu dibaca dulu. Ya, saya persilakan untuk dibaca, silakan. Jangan dibilang wanita diam. Bagaimana wanita mau bicara kalau disuruh diam, Pak? Dibaca, Bu. Apa yang diminta tadi 1 Korintus itu, Bu. 1 Korintus 14:34, Bu. Setelah itu Ibu boleh silakan bicara lagi. 1 Korintus 1 Korintus 14:34. 14:34. Korintus 4 1 14. Korintus pasal 14 nomor 34. Itu satu bicara. 1 Korintus Nomor 14:34, Bu. 14:34. sebentar saya ambil ya. Hmm. Satu Korintus pasal 14 nomor 34. 1 Korintus 14 nomor 34. Itu yang dimaksud Bang Juma, ya. Pakai data tapi lama kali Bu ngambilnya. Korintus Pasal berlaku, 14 Bang. Kau ni Sudah 1 cepet-cepet Korintus aku mengambilnya Bang. Sabar lah kau Bang. 1 Korintus pasal 14:34. Yang nafsu kalinya itu dengan Alkitab aku ini ya. Mana Alkitab benar ini Bang. Makanya aku nafsu kali dengan Alkitab ini Nah, ya. lanjut, Bu. Langsung dibaca aja, Bu. Langsung dibaca aja, Bu. Iya, Aku tanggepin makanya aja, Bu. sabar. Ya, itu kan membuka Alkitab. 1 Korintus 14 ayat 34. 34. Diam ya, semuanya diam ya. Sama, ini hanya 34 ya, sama seperti dalam sebuah jemaat ya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan pun harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka mengetahui sesuatu baik, jangan dipotong-potong. Saya bilang kan jangan dipotong-potong. Ini ayatnya Anda potong. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dengan pertemuan jemaat. Sekarang saya mau tanya, Anda jemaat saya apa bukan? Nggak usah bertanya, Bu, ngomong aja. Ini jemaat saya apa bukan? Bertanya, jadi gimana? Ini kan jangan Anda, saya udah bilang ayat firman Ibu itu bicara aja, nggak usah nanya, Bu. Nggak usah bertanya. Nanti kalau ditanya dijawab, nanti Ibu disangkain motong-motong. Kalau Anda jemaat saya, ayat ini kepada Anda. Ini Anda jemaat saya apa bukan? Udah, Bu, jawab aja, Oh, Bu. memang di kitab Ibu itu harus ada jemaat. Perempuan boleh jadi pemimpin gitu di kitab itu. Kok Ibu nanya emang saya jemaat Ibu? Jemaat itu adalah jemaat itu kata yang diambil dari Al-Qur'an, Bu. Hai. Belajar dong. Original teks jemaat di kitab Ibu itu apa? Ayo. Sekarang kalau sudah Pandai-pandaian ngambil data dari Al-Qur'an terus diklaim. Sekarang di kitab Ibu apakah Ibu bisa menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pengajar di dalam rumah suci, rumah gereja? Bisa enggak dalam kitab Ibu? Bisa enggak menjadi pemimpin? Mana dalilnya? Boleh. Sekarang Mana dalilnya?
ada pemimpin. Mana dalilnya? Tadi dalilnya sudah jelas, perempuan nggak boleh jadi bicara pun nggak boleh, apalagi jadi pemimpin jemaat. Masih mau? Masih mau? Sekarang saya mau nanya. Sekarang saya mau nanya. Ngomong, emang di sini jemaat saya, emang lu bisa jadi pemimpin jemaat dan menurut Bible? Saya jawab. Dihayati bu, dihayati bu, dihayati itu isi Bible, dihayati, jangan cuma nama yang pinjam. Tapi tidak bisa menghayati. Silakan. Anda sudah suruh saya buka kitab saya, sekarang saya suruh buka Matius 28. Coba Matius 28. Lo kok pindah? Pergilah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pergilah. Pergilah. Terus? Pergi. Coba Anda buka. Anda buka sih. Berarti Ibu sekarang ini sekarang Ibu mengambil Matius 28 nomor 19. Betul? Nah, sekarang apakah Ibu menganggap diri Ibu sebagai penginjil di sini? Iya kan? Baca. Kenapa lantas kenapa Ibu bertanya, apakah kalian ini adalah jemaat saya? Loh, ternyata Ibu hadir di sini sebagai penginjil. Itu yang dikatakan nenekmu kiper, sangi nipu, erok nipu, cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Apakah kalian ini adalah jemaat saya? Ternyata kehadirannya karena Matius 28 nomor 19. Dasar penipu ini kau, mataku hisap ya. Matius 28 29 ya, bukan 19, jangan ditambah-tambah. Matius 28 ayat 29, jangan ditambah-tambah. Emang ada Matius 28 ayat 29? Emang ada? Nggak Ibu belajar ada. dari mana? Hah? Nggak ada, Bu. Belajar di mana Ibu ini? Wah, jadi ular kok nggak cerdik? Gimana sih Ibu? Matius nggak Jadi sampai, Bu. ular itu kudu lulus dulu, jadi cerdik gimana gitu loh. Contoh Paulus yang cerdik itu Bu. Masa saya lebih tahu? Matius 28 itu cuma sampai 20. Bu. Yang aslinya manuskripnya itu hanya sampai nomor 15. Itu tambahan itu, belajar. Aduh. Namanya hayati tapi tidak dihayati, gimana sih? Cerdik seperti ular dong Bu. Saya jawab deh. Diam dulu kau, diam. Ayatnya saya salah menyebutkan. Emang Anda nggak pernah salah menyebutkan? Oh, salah. Allah sudah ngotot. Makanya belajar dulu. Ibu kalau mau jadi murid saya, boleh silakan daftar. Ayat itu cari. Anda kan suruh saya cari tadi. Saya sekarang jangan egois. Saya suruh Anda mencari. Baptislah mereka, nggak ada di situ perempuan laki-laki disebutkan. Tadi begini Bu, ntar baru saya ngomong nih. Bang Juma tadi mengatakan Matius 28 19, Ibu bilang salah. Matius 20 29. Ibu menyalahkan Bang Juma. Baptislah mereka, nggak ada di situ. Baptislah mereka, cari. Anda kan suruh saya cari. Anda carilah. Tapi Ibu tadi menyalahkan Bang Juma loh. Akui salah aja. Nggak boleh egois. Egois itu nggak boleh. Ibu yang egois. Boleh saya lanjut ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cari. Saya moderator di sini, saya merhatiin apa yang terjadinya diskusi loh Bu. Jangan begitu Bu. Lah, kan Udah tadi Anda nyuruh saya cari sendiri surah Ali Imran, saya cari sendiri. Masa sekarang saya suruh Anda cari, Anda lalu bilang berbelit-belit? Mana boleh begitu. Harus konsekuen. Ali Imran saya yang baca, saya yang artiin, dibilang dia yang mencari. Astagfirullah. Ya ampun, Anda suruh tadi saya nyari loh. Saya suruh Udah Anda kembali suruh ke topik. baca. Ibu bahas dulu aja itu, bahas dulu sama Bang Zuma, jangan debat sama saya cuma menjadi Kembali ke pengamat topik. aja. Boleh ya saya ya. Aduh, kelamaan. Saya membahas Imamat 11 itu udah dapat enggak? Belum dapat. Di Chrome cari, di Chrome. Ya, Imamat 11:7 dilarang makan babi. Nggak boleh, haram. Nah, sekarang saya mau tanya tentang najis lah dulu Imamat 11. Ada yang bisa buka Imamat 11? Najis apa haram? Beda najis sama haram. Waduh. Ini Tahu saya, najis dan haram tuh saya tahu bedanya ya. Najis itu kotoran. Sekarang saya mau tanya, yang menyelamatkan Anda bilang, sekarang bertanya, menyelamatkan Anda apa? Dengan sholat. Apakah seumur hidup Anda sudah lengkap sholatnya? Dan mentala menajis, uang itu dipegang berapa orang? Kadang tukang jagal babi. Saya sendiri memang nggak makan babi, jujur aja ya. Saya nggak makan yang haram ya teman-teman. Yang haram itu di laut dan di udara ada ya. Jadi yang najis itu bagaimana Anda selamat dari najis itu? Bu, Anda tidak makan makanan haram. Tapi apakah haram menyembah manusia atau halal? Kalau kita dalam tidak Islam makan itu yang nggak haram, ada haram makan babi, nggak ada.
Dalam Bukan Islam itu makanan menyelamatkan nggak ada haram makan teman-teman. babi. Ya, Kalau kau masih ngomong Anda- diturunkan, kasih ngomong diturunkan. Silakan Bang Juma Ya, dulu dia lanjut sama bilang ibu ini. Begini ya Bang ya, Bang. Ini antara Bang Zuma dengan Bu Hayati, yang lainnya tolong tahan dulu waktunya, nanti saya kasih. Biar selesai dulu Bang Zuma dengan Bu Hayati. sportif, Paham ya? sportif. Silakan Bu Hayati mau ngomong apa silakan, tapi jangan framing. Silakan. Berapa detik? 1 detik, 2 detik, saya mah konsekuen. Lanjut Bu, Ibu sampai puas sampai 1 hari mau kiamat juga saya kasih waktu, yang penting nyambung Bu. Aduh, terima kasih. Hostnya ini mirip suaranya Agim nih. Cuman kalau Agim itu berseteru dua, aku nggak mau ya. Aku sakit hatiku loh. Tapi aku dengan Kalau gaya bertuhan, itu suka. kalau bertuhan dua, Bu, kalau bertuhan dua, Mana-mana Bu. Bu, kalau bertuhan dua, kira-kira Tuhan yang pencemburu itu cemburu nggak? Tuhan saya satu, Bapak. Tuhan saya satu. Tuhan saya satu. Yang mana? Yang mana yang satu itu? Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapak? Bapak itu menjelma dalam tubuh Yesus Hamasya. Kejar Bang Juma, kejar dulu Pak. Apa tuh Yesus? Kejar dulu. Kejar. Ibu itu munafik, ibu itu pendusta, ibu itu penjahat, ibu itu fasik. Anda mengatakan Tuhan ibu satu, tetapi Anda kemudian melakukan hujatan kepada Bapak yang menjadi manusia. Di mana dalilnya? Tuhannya Yahudi jadi manusia, di mana dalilnya? Di mana? Di mana dalilnya Tuhan yang disembah Musa jadi manusia? Di mana? Bisa aku jawab? Jangan berdebat. Aku tidak mau berdebat karena Tuhan tidak. Yesus mengajarkan menyampaikan Injil, bukan mengajarkan kebohongan, Bu. Injil itu berita keselamatan. Menyembah kepada Allah Tuhannya Yesus aja dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah, itu Injil. Kok Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia? Itu ilmu dari mana, Bu? Ayo, ilmu dari mana itu? Saya ketir-ketir. Apa? Yang ketir-ketir? Katakan Tuhannya satu, tapi faktanya 3. Giliran siapa bicara host? Kalau saya justru mendengar ya aku nggak mau. Kalau aku dikasih berbicara ya udah. Ya, silakan. Anda dari tadi hujat poligami. Ya. Sekarang Tuhan mau nggak dipoligami? Tuhan itu mau nggak dipoligami? Ujung-ujungnya aku bilang aku tidak mau diduakan. Bilang kau bilang hujat. Ya, itu urusan ibu. Tetapi di dalam kitab ibu tidak ada perintahnya cukup 1 istri. Oke? Hanya ada di Islam. Cukup 1 istri itu cuma ada di Al-Quran. Di kitab ibu tidak ada cukup 1 istri, itu nggak ada. Udah, aku kalau mendengar terus ngapain saya dengar Anda terus? Udah. Ya supaya Anda itu sehat. Silakan. Kembali kepada topik, kembali. Janji jangan dipotong-potong ya. Mana ayatnya 1 istri yang Anda bilang itu? Nanti saya cari ayat saya. Ya silakan. Silakan Anda cari. Ayat Anda dan prakteknya mana? Ayat Anda dan prakteknya mana? Istri saya 1. Di Indonesia ini, kalau kita mau hitung jumlah Kristen dan jumlah Islam, lebih banyak Kristen yang beristri 2. Paham? Ngerti? Nanti kalau dibilang hujat, Muhammad berapa istrinya? Saya berbicara. Kakeknya Yesus istrinya berapa? Lah, katanya Muhammad meluruskan, gimana sih katanya? Iya. Kalau dari keturunan, kalau keturunan dari silsilah Yesus tidak ada batasan berapa istri, Bu. Islam datang membatasi cukup 1. Kalau sebelum-sebelumnya Abraham tidak ada batasan. Malah istri Abraham itu poliandri. Sarah memiliki 2 suami. Oke, turun ke Daud, turun ke Salomo, tidak ada batasan. Turun sampai kepada Yesus tidak ada batasan 1 istri. Nanti datang di Rasulullah Muhammad SAW, baru kemudian ada yang dikatakan fawahida, maka cukup 1 istri saja. Oke, itu yang dibatasin oleh Islam. Agama sebelumnya tidak ada membatasin. Coba tunjukkan dari kitab Anda cukup 1 istri, ada nggak? Larangan poligami ada nggak dalam kitab Ibu? Silakan.
Saya mau Silakan. katakan kalau saya berbicara jangan dipotong, ya. Yang penting jangan ngeyel. Silakan. Lah, masa yang ngeyel lah saya dengan iman saya. Andanya aneh, Anda ngeyel ya suka-suka hati Anda. Ngeyel dengan imannya. Karena bertentangan dengan kitab Anda, makanya saya luruskan. Masa kebohongan harus dibiarkan? Kebohongan itu harus diinjak. Kalau bisa diselesaikan. Pembohong itu harus Anda yang dibinasakan, bilang ngerti? Anda bertentangan. Kalau saya bilang enggak bertentangan, kenapa Anda maksa? Lah, faktanya bertentangan. Karena saya belajar Nah, Bible. menurut Anda. Saya lebih paham dari Ya, ibu. menurut Anda. Menurut Anda Itu juga. kesombongan. Nanti teman Bukan bilang kesombongan. saya dibilang Bukan sombong. kesombongan. Bukan kesombongan, itu fakta. Silakan. Asal Anda jangan nipu-nipu di sini. Silakan. Dari tadi bilang silakan, tapi nyerocos terus. Setiap saya Silakan, bicara Bu. nyerocos. Langsung ke titik poin aja, Bu. Jangan dumel. Tadi kan saya bilang, kan dia yang bilang dari awal tadi bahwa dia Al-Quran tidak katanya satu aja istri, mana ayatnya? Itu loh. Fawahida surah An-Nisa ayat 3. Mana ayatnya di dalam Bible cukup satu istri? Tunjukkan ke saya. Saya rela jadi menantu ibu kalau ada. Silakan. Bahkan tidak terbuka kecuali dibaptis. Boleh, kecuali dibaptis menerima Yesus masih jadi juru selamat. Saya 5 kali sehari minimal dibaptis. Oke? Mau sholat maghrib saya baptis dulu. Mau Isya baptis dulu. Mau maghrib baptis dulu. Itu bukan ambil air wudhu, Pak. Itu cuma separuh-separuh. Kejadian 2 ayat 24. Lah, Kejadian 2 ayat emang 24. Yesus mempraktekkan baptis itu seperti apa? Nyembah 3 Tuhan gitu. Baptis itu istighfar. Satu Pertobatan, Kejadian Bu. 2 ayat 24. Itu kitab yang sudah dibatalkan Yesus, Bung. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat dibatalkan dan segala segenap ketentuan yang ada di dalamnya batal. mana Jadi sekarang Injil- Anda mana Injil sekarang Yesus? Anda Injil mau Isa. memperistrikan laki-laki boleh, memperistrikan Injil Isa mana? hewan boleh. Itu sudah batal semua tuh. Injilnya Isa mana Lu sekarang? diam dulu kau, lu diam dulu, selesai sama ibu dulu. Injilnya Isa itu, Injilnya Isa itu ditolak oleh Bani Israel di mana Isa diutus. Jangankan Injilnya, dirinya aja ditolak. Oke? Jangankan Injilnya, dirinya aja ditolak. Jangan Anda mimpi hari ini masih ada Injilnya Yesus. Padahal di dalam kitab saudara, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman-firman itu? Mana? Tunjukkan. Firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Ada? Nggak ada. Jadi jangan mimpi masih ada Injilnya Yesus. Habis dilalap Aku oleh akan berbicara nih. umatnya. Kalau dengar dia berbicara terus ngapain saya? Emang saya nonton YouTube. Ya Anda kan harus nurut. Anda harus mendengar aja, nggak boleh berbicara di tengah jemaat. Silakan. Oh my God. Udah ngomong, Udah Bu, ada yang- ngomong, Bu. Ibu, masih mau bicara, Bu? Masih sanggup? Harus Masih dipotong ya. Lanjut. Ini saya bacakan. Ini saya bacakan ya. Mulai dari kejadian, bagaimana Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam, yaitu Hawa. Ya. Saya pikir kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu Kejadian 2 ayat 18, mulai dari 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, itu udah pasti. Si Hawa. Terus untuk menggenapinya kan Injil kata Anda kan ini. Ya. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jangan dipotong. Adakah Kristen berzina? Ada. Ya, itu terlepas dari kitab ini. Setiap orang juga bisa melakukan hal dosa. Bukan Kristen aja, di luar Kristen pun juga ada. Tapi yang pasti manusia diciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Itu mengenai penciptaan kan, mengenai najis. Walaupun saya tidak makan yang haram,
saya tidak akan terlepas dengan najis dan haram itu. Contoh, najis. Uang dipegang ribuan orang. Kita bawa ke dalam kotak amal atau perbendaharaan. Ya, jangan nanti bilang, Anda menghujat kotak amal katanya. Itulah, Anda menghujat kotak amal. Jadi kadang-kadang ada rasa apa ya? Ya, Bu, Geli Bu, atau gimana kalau orang jawabannya ada di kita Bu, sorry, Bu. Yang kedua, Kemana-mana, Bu, Bu. jawabannya itu, Bu. Jawabannya ya, Bu. Ada di Amsal 7, 18, 19. Mohon dibacain dong, Bu. Jawabannya ada di situ. Amsal kan dulu 7. dipotong, saya nggak mau dipotong-potong loh. Saya aja nggak mau dipotong-potong, nanti Anda bantah. Yang haram, saya mau tanya, siapa sih kalau terlepas dari haram? Saya yang di laut, Imam 11 itu ya. Udah ada Kak? Atau boleh saya izin saya baca Imam 11? Di laut dan di darat ada yang haram. Di laut itu udang, tidak bersih, tidak bersisik. Itu haram. Kenapa? Kalau dari kesehatan memang kolesterol itu. Karena Tuhan lebih tahu. Tapi apakah saya steril dari makanan itu? Apakah makanan dengan saya meninggalkan yang haram itu? Lalu saya langsung masuk surga? No. Kenapa? Ini saya loh, bukan Anda. Jangan bilang nanti Anda menuduh saya makan yang haram katanya. Saya, kadang-kadang saya membeli kerupuk. Saya nggak tahu kerupuk yang saya makan itu. Oke lah Jadi kalau udang haram ya, Bu. Bu, udang haram ya. Bu, udang haram. Dengar, jangan potong dulu. Aku bilang baca Imam 11 yang tidak bersirik. Tetapi walaupun saya tinggalkan itu, tidak bisa saya selamat oleh karena hanya dengan darah Yesus. Itulah jadi perjanjian lama itu bagi kami hanya cermin. Tahu cermin? Dosa saya banyak. Najis saja kalau kena bangka kita sampai matahari terbenam, itu tidak bisa kita terlepas dari najis. Tapi kalau kita menghilangkan sampai jukir balik pun Anda tidak akan bisa lepas dari haram. Tetapi kita berusaha. Saya lagi berusaha untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Walaupun saya katakan tidak sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Kasih karunia Yesus Hamasiah. Bu, udang haram atau tidak, Bu? Udang haram atau tidak? Jawab dulu baru ke Banjuma. Bagi saya iya. Sesuai kitab iya. Haram udang. Kristen makan. Buset. Kristen di Indonesia. Haram semua tuh udang, Bro. Lanjut Bang Juma. Di bawah ada Mikana, tolong dinaikin dong. Saya sudah lama mau terapi dia tapi saya diblokir. Aduh. Mikana naik sini, sini Dek. Saya nunggu udah lama gimana nih, host? Ini Dek. Anda jangan merasa bagus Oke, menerapi Bu, orang. Ibu, terlalu takut. Harus Ibu diterapi Hayati, dong. Ibu Masa Hayati. nyembahnya manusia gimana sih? Ibu Hayati udah nggak bisa jawab. Jawaban Ibu ngeblunder kemana-mana. Silakan. Apa nggak gimana Bang? Bisa Bang untuk omongan orang siapa? Berani nggak lawan saya, Bang Suma? Katanya Abang Juma ini mau dibikin bubuk kayak ini Bang. Iya. Mikana dinaikkan dong, Mikana. Ya, nanti- Mikana dinaikkan dong. Nih kata ada di sini. Emang lu punya Kenapa takut? Sebentar dulu. Udah enggak, nanti Mikana bertiga kalian, saya sendiri. Iya. Pilih tema. Sebentar sebelum Eka, kamu keilmuannya apa mau lawan Banjuma? Keilmuan kamu apa? Wah, saya ahlul kitab. Udah. Alul Ya. kita. Kamu bisa baca Bible? Alhamdulillah. Kitab itu Oke, dalam agama kita kami mulai itu saja, jadi Zuma. Ntar, saya tanya dulu dia Sampai punya deh saya CV nunggu. dulu. Kenapa Saya kamu tanya takut dulu. sekali sih, debat? Iya, Kenapa dengerin takut dulu. sekali? Woi, dengerin. Oke, Kalau Zuma, nggak, kita mulai saja. Handi, diam. sebentar. Handi, diam. Kamu diam dulu. Saya tanya dulu kita kau. lanjutkan apa yang tadi turunin. Anda sampaikan. Nah, Kamu Woi, dengerin. Kenapa takut? Ini Kok kamu takutnya yang muslim ngatur ini sih? kalau gini. Kenapa kamu Diam yang dulu, ngatur? diam. Mikana, open mic. Mikana. Kamu kenapa sangat ketakutan sama aku, Dek? Aduh. Zuma, ayo mulai. mulai apa? Nantilah sabar deh Mari saya kita lah. mulai. Abang Kenapa saya cuma itu takut? tergantung Disapa dari saya. Mikananya dulu, Bang. Abang saya dua-duanya di sini santai. Iya. Saya sebagai orang yang Kalau Ehat ini kan udah sering kubuat main thread. Coba yang Mikana kapan? Ya ampun, Zuma nggak boleh bohong dong. udah sering. Kemarin malam dia kubuat main thread. Kamu deh turunin aja tuh Kenapa si kamu Hari depannya. debat saya sekarang? Ayo, kalau kamu sering bikin saya mencret, Kamu deh Udah, turunin udah. aja dia. debat. Ayo, Lo supaya kok semua Mikananya orang lagi? lihat siapa yang mencret. Ayo, Zuma. Gimana? Mau lagi? Saya lanjutkan pertanyaan tadi aja, yang tadi saya Mau tanya. lagi? Udah nggak usah Mau dia orang lagi? gila ini. Orang gila Hah? Bang, nggak usah direspon. Loh, ya ampun. Mau lagi? Saya tertib loh. Iya. Kemarin main thread tepung nggak ingat. Udah sembuh. Terserah, nggak Oh. apa-apa. Sebelum ke Bang Juma saya tes ilmumu dulu. Ya, sebelum ke Bang Juma saya mau tes ilmumu dulu. Ada apa enggak? Tuanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya?
Nah, kenapa menanya dia punya nama segala nama? Ini nggak ada ilmumu. Dia Saya ulang namanya kembali. segala nama. Loh, sudah saya Siapa jawab. nama Tuhanmu yang satu itu? Siapa? Dia berkata, aku adalah aku. Siapa nama Tuhanmu yang satu itu? Aku adalah aku. Oh, Itu namanya nama. Tuhan yang aku adalah aku, bukan Yesus ya? Oh, dia itu adalah aku. Dialah sang Ilmu pencipta begini, itu. ilmu Oke, begini sudah. kalau mau lawan Bang Juma. Sudah. Ilmu begini lawan Bang Juma. Iya, nggak apa-apa. Ayo, Suma, mulai Udah ya. gugur nggak bisa. Saya tanya, Gugur. mana Injil Isa? Gugur. Nggak ada ilmu Jangan kamu. takut lah. Gak ada ilmu, Jangan takut. gugur. Kalau nggak ada ilmu, kenapa kamu takut? Kamu bisa bikin saya mencret di sini. Iya toh? mencret ini masa ada Ya, Tuhan kalau aku begitu adalah jangan aku. takut. Masa Kenapa ada begitu jangan Tuhan takut aku atas adalah pertanyaan aku. saya? Coba tanya semua orang Kristen, emang ada nama Tuhan itu aku adalah aku. Dari mana itu? Ya, Ahaye, Aser, Ahaye. Bukan Itu Yesus, nama ya? yang Tuhan katakan kepada Musa ya. Berarti bukan Yesus. Itu yang dikatakan kepada Musa. Berarti Tuhanmu udah, bukan saya udah Yesus. jawab pertanyaanmu cukup Berarti ya. Andi. Tuhanmu bukan Andi. Yesus. Ya, kalau gitu saya tanya sama kamu, Handi. Berarti Tuhanmu bukan Di mana Yesus. Injil Isa? Di mana Berarti Injil Isa Tuhanmu bukan yang dikatakan Yesus. di Mariam? Jadi Tuhannya Surah orang Maryam Kristen 30. adalah aku adalah aku. Tuhannya orang Kristen bukan Yesus, tapi aku adalah aku. Deal? Ya, Deal dulu betul. ya. Deal dulu ya. Oke. Jadi Ya. Yesus bukan Tuhan ya. Coba Ya cari yang ampun. pinter lah, panggil pendetanya kemari lah untuk Enggak, diskusi tanda gitu tangan loh. dulu. Tanda tangan dulu. Yesus bukan Tuhan ya. Yesus adalah Tuhan, aku adalah aku, itulah. Ya, Bagaimana ini saya aku jelaskan adalah ya. aku adalah Yesus dari Benar, Hongkong. saya jelaskan ya. Yesua itu artinya Tuhan penyelamat. Itu adalah salah satu dari namanya, Al-Adil, ya, Al-Quds, itu adalah nama-namanya, ya. Tuhannya Nabi Musa siapa? Itu, Tuhannya Nabi Musa siapa? Kacau. aku adalah aku itu Ahaya Aserahaya dia, sang Berarti Tuhan Yesus. pencipta. Berarti Tuhannya Nabi Musa Yesus atau bukan? Yesua itu adalah Tuhan penyelamat karena dia datang dalam Enggak, misi Tuhannya Nabi Musa penyelamatan. Yesus atau bukan? Iya dia sang Tuhan Roh Dari itu. mana itu Karena Tuhannya? begini. Aduh, Karena gimana begini, kamu ilmu di dalam begini kekristenan, kau? di dalam kekristenan Udah Tuhan itu turun sana adalah kau nggak punya ilmu. Masa Tuhannya Nabi Musa adalah Pikiran Yesus? Saya ini orang pinter. Aduh, baru begitu setes. Kacau, Ya. kacau. Aduh, Di sini aja kenapa, kami Diam, udah bisa diam. nilai kamu nggak layak untuk debat sama Bang Zuma. Aduh, kacau bener nih. Baru Kalau ngetes nggak layak begitu. ya nggak Kamu apa-apa. level Oke, medis, saya enggak? hanya mengajukan Kalau di sini. pertanyaan standar, santai aja, nggak usah takut. Nggak Kan? usah, Dan nggak Cuma usah, juga nggak usah. Silakan menjawab. Kenapa Nggak takut usah. menerima pertanyaan Nggak saya? usah. Kenapa Nggak takut? usah. Semua orang yang tidak punya Semua ilmu pun orang bisa datang Kristen untuk itu bertanya. Ya? mengatakan Hah? bahwa Tuhannya itu adalah Yesus. Kenapa kamu begitu Tapi hari takut, ini Andi? kamu Kenapa menggugurkan takut? Yesus Kamu bukan justru Tuhan. mempermalukan. Kamu justru mempermalukan mengatakan Tuhanmu Islam. itu adalah aku. Bagaimana mungkin ada Tuhan aku adalah aku? Dari mana? Dari mana ada Tuhan ada aku adalah aku? Kasihan Ibu Hayati ini. Itu yang ditulis di Alkitab Ibu ya. Hayati, ini si Eka ini menggugurkan Yesus bukan Ini teman-teman Tuhan. kasih tahu nih, Eka Itu ini loh. diturunin apa jangan? Turunin, Coba, turunin. kasih tahu. Aduh, Zoom, saya mau debat dengan Suma. Kenapa takut sih? Kamu Turunin. begitu gemetar menghadapi Bukan, saya. bukan. Kamu nggak ada ilmu. Hanya satu ilmu. pertanyaan saya yang tidak bisa Nggak dijawab. ada Suma ilmu. asli kamu semua kejang-kejang. Enggak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Bagaimana kalau tidak ada ilmu? Kamu tidak usah takut Saya tanya dong. dulu, Tuhannya nama Bunda Maria Kalau siapa saya namanya? tidak punya ilmu, tidak usah Tuhannya takut dong, Bunda Handi. Ma- Tuhannya Bunda Kalau Maria saya tidak siapa? punya ilmu, tidak usah takut. Tuhannya Bunda Suma juga Maria tidak perlu siapa? takut dengan saya. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Saya tanya, Injilnya Isa itu di Tuhannya mana Bunda sekarang? Maria namanya siapa? Injilnya Isa itu di mana sekarang? Tuhannya Injilnya Bunda Isa Maria, itu di woi, mana? Tuhannya Bunda Apakah Maria Injilnya namanya Isa siapa? itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Tuhannya Injilnya Isa Bunda itu di Maria mana namanya sekarang? Bukan. Injilnya Isa itu di mana? Injilnya Isa itu di Tuhannya mana Bunda sekarang? Maria namanya siapa? Jawab dulu baru lolos. Injilnya Isa itu di Ini mana lolos dulu sekarang? tes kedua ya. Sebelum kamu lanjut Bang Juma. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Aku adalah aku. Berarti- Dia adalah Yahweh itu. Nah, ya silakan tertawa, Hancur, hancur, Saya juga tertawa. Hancur. Turunin, gak ada ilmu. hancur. Turunin, buang-buang Aduh, waktu Bang Juma. kasihan. Takut itulah, segitu takutnya kalian. Turunin. Buang-buang waktu Bang Juma. Cuma saja sampai takut gini coba. Lu diam. Gimana, kasihan kan? Tuhannya Kasihan Bunda Maria begitu aku begitu adalah kalian. aku. Kalian sangat menunjukkan ketakutan kalian untuk menerima pertanyaan Bukan satu pun takut dari bro, orang yang buang-buang bodoh. waktu ngobrol sama orang tidak berilmu sama kau. Loh,
Ya ampun, supaya kamu juga dapat. Kenapa kamu takut kalau mendengar? Coba Anggap ulangi saja seorang lagi. biasa. Coba ulangi lagi. Tuhannya Saya Bunda Maria tanya, adalah di aku, mana adalah aku. Coba kitabnya ulangi Isa? lagi. Di mana Tuhannya kitabnya Isa? Bunda Kalau kamu tidak punya ilmu, nggak usah Maria, ngomong. aku Dulu, adalah Eka. aku. Eka, diam dulu Kak. Coba jawab Ya. pertanyaan Ya. Bang Adi, jangan berbelit-belit. Iya. Biar Coba kita ulangi waktu lagi. untuk ada di sini. Coba Oke, ulangi Kak. lagi. Coba ulangi Oke. lagi. Tuhannya Bunda Maria, aku adalah aku. Coba diulang. Ya, Coba dia diulang. adalah Yahweh itu. Bukan Yesus. Semuanya itu bukan nama, ya. Saya sampaikan ya. Tolong diam dulu ya. Iya. Tidak ada nama yang bisa disematkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada nama. Hanya sebutan. Jadi Sebutan Tuhanmu nggak- manusia sabar. Jadi Kalau kamu Tuhanmu belajar. nggak bernama ya? Hanya Tuhanmu nggak sebutan bernama. ya. Karena tidak ada sebuah nama pun yang bisa disematkan kepada Dia yang Sang Maha Kuasa itu. Hanya gelar dan sebutan kita bisa memanggil Dia. Dia Siapa tidak membuat itu? nama karena tidak ada satupun nama di dunia ini yang bisa menampung kekuasaannya. Yesus itu, Tuhan. saya tanya, Yesus itu nama atau bukan? Yesus, nama apa bukan? Yesua itu adalah sebutan bagi Tuhan penyelamat. Bukan nama. Bukan, itu sebutan juga. Jadi anak-anaknya Bunda Maria nggak punya nama. Nama dalam arti sebutan. Muhammad juga bukan nama kan? Turun. Muhammad itu Turun. nama atau sebutan? Muhammad itu nama atau sebutan? Saya tanya, Muhammad itu nama atau sebutan? Hendy. Pindah dia. Muhammad nama itu sebutan. Kelarin dulu ini. Turun. Udah, Bang Juma lanjut sama Ibu Hayati. Nggak berilmu dia saya tes. Percuma lawan Bang Juma, buang-buang waktu. Lanjut Bang Juma sama Ibu Hayati. Lanjut Bang Zuma, ini berantakan tuh. Ya, silakan Bu Hayati mau pilih tema apa? Silakan. Mau dilanjut yang tadi kan udah selesai itu, udah rampung kurasa. Padahal sebenarnya saya senang, maaf ya, jangan pula pikiran negatif ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya padahal senang dengar suara beliau itulah, kayak suku-suku mana gitu ya. Jadi kita dialog ini nggak usah terlalu tegang, saudara. Aku tadi ketawa aku tadi, aduh, nggak usah tegang lah saudara aku, aduh, hai. Sudah berani baca Yohanes 17. Nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Aduh, Sudah jadi enggak, saya tadi sedikit dia senang. tadi kabur. Sudah bisa baca Yohanes 17 ayat 3 belum, Bu? Satu-satu sayangku. Iya, Satu-satu, coba baca. Bu. Tadi kenapa tadi lari? Umi suruh baca Yohanes 17 ayat 3, kenapa lari? Saya nggak pernah lari dari dirimu, justru saya menggapai dirimu Udah. loh. Astaga. Udah kelarin dulu sama Bang Juma, Umi. Biarin dulu kelarin dulu sama Bang Juma. Silakan. Ini, terima kasih ya, terima kasih. Jadi saya memang firman itu ajaib, tapi jangan dibuat tegang lah. Saya jadi saya tadi logat Bapak itu tadi tuh siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Maaf, siapa tadi namanya Ya, itu tadi? Eka. Dia mengatakan, Bu, Eka mengatakan gini, Bu. Ya, Tuhannya Bunda Maria itu tidak punya nama. Tuhannya orang Kristen Saya itu aku dengar, adalah aku. Gitu ya, Bu ya. Jadi Tuhannya orang dengar. Kristen, Ya. menurut dia itu bukan Yesus, tapi aku adalah aku. Gitu loh, Bu. Jadi begini. Ini menurut saya loh, jangan, nggak boleh saya maksa. Sekali lagi, Anda nggak boleh maksa saya karena Tuhan tidak pemaksa. Dia penyayang. Jadi rendah hati, sabar. Nah, itu saya usahakan walaupun kadang-kadang. Jadi suara dia tuh saya suka. Kenapa dia tuh orangnya tenang. Tetapi ada, ini saya mengenai nama Tuhan ya. Tapi nanti tolong saya jangan dipotong. Keluaran 3. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa. Ya, ini saya mau katakan tadi beliau bilang bahwa Isa Al-Masih sama dengan Yesus. Berarti kan ini ada kisahnya. Walaupun nggak sempurna. Menurut saya loh, nggak semua ada di Al-Quran. Dan berfirmanlah Elohim di Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku adalah aku adalah ada. Lalu dia berfirman, engkau mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Jadi, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katanya demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-selamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Nah, saya mau katakan kepada saudara yang tadi yang mengatakan nama itu, dia bilang tadi pertama tidak ada, lalu dia bilang Yesus Hamasya. Sebenarnya nama itu memang ada pemahaman sebagian orang, tapi itu hak dia. Umat Israel tidak berani menyebutkan YHWH karena nggak boleh, memang seperti yang di Keluaran 20 ayat 1 sampai seterusnya lah.
10 firman Tuhan yang diterima Musa di Gunung Sinai. Salah satu adalah di ayat Bu, itu biar nggak panjang Bu, saya bahwa tanya jangan Bu, menyebut, panjangan Bu. bentar dulu, jangan menyebut namamu sembarangan. Itu mungkin dipahami beliau. Iya. Tetapi endingnya dikatakan tadi bahwa dia datang menjelma kepada Yeshua HaMashiach. Jadi nama Tuhan itu pasti ada. Kenapa? Karena di dalam namanya lah kita selamat. Kalau perbuatan, aduh, Bu, begini aja Bu, disingkat sebelum ke Banyuma. Banyak Bu. Baik. Apakah Tuhan Nabi Musa sama dengan Tuhan Ibu? Oh pasti saudaraku, pasti. Siapa namanya Bu? Siapa nama Tuhan itu Bu? Kan saya udah bacakan tadi. Tuhan Ibu namanya siapa? Dan, Tuhan Ibu Hayati Musa- namanya siapa? Dan Musa kan melihat Enggak, saya api, tanya tapi Ibu dulu, terbatas Bu. untuk- Ibu Hayati ini nama Tuhannya siapa Bu? Nama Tuhan Ibu Hayati siapa? Itu kan bahasa Ibrani. Enggak, saya tanya Ibu. Dibaca Iya, iya. bahwa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Iya. Ada orang bilang itu Bu, sebenarnya itu hanya logat aja, hanya ucapan. enggak Bu, sebut aja Bu, nama Tuhan Ibu siapa Bu? Singkat aja. Yeshua HaMashiach. Nama Yeshua Tuhan- HaMashiach penyelamat Iya, saya. oke. Nama Tuhan Musa siapa? Kan dibilang Yahweh, Berarti beda. YHWH. Berarti beda dong, Tuhannya Musa dengan Tuhan Ibu. Dia menjelma di dalam tubuh Yeshua HaMashiach. Tuhannya Itu Bunda disebutkan, Maria, karena dibilang Bu, Tuhannya ibunya Yesus siapa Bu? dibilang apa? Bu, Panggillah namaku di dalam namanya. Berarti Bu. kan kita bukan Bapa di dalam nama Yesus Hamasa. Harus dibilang gitu. Sama dengan Bu, Anda kalau jangan berdua kan panjang-panjang, selalu Bu. bilang Muhammad. jangan panjang-panjang Bu. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Yesus Hamasa ya. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya gitu. Kenapa tidak? Bukan itu kan secara manusianya. Apa Ya, yang dilakukan Tuhan itu kan bisa dilakukan dia. Manusia nggak Ya. bisa melakukan selain itu. Ya, Manusia itu terbatas melakukan apa saja. Oke. Jadi Yang jangan dikandung- dilogikakan. Ya, ya, Tuhan udah. kan nanti bisa. Udah tinggal diulang aja Bu. Bunda Maria menuhankan anaknya yang laki-laki itu, betul? Iya Bu. Jadi Tuhan Ibu laki-laki ya? Sekarang aku tanya, Ya jangan nanya Maria balik itu dulu. bisa- Tuhan Ibu laki-laki kan Yesus itu, betul ya? Ya, menurut Ya, kita tidak oke. sebutkan. Ya, loh. Yesus laki-laki loh disunat. Jadi ibu menuhankan Yesus yang laki-laki toh? Ya, saya Ya. Bunda Maria juga menuhankan anaknya yang laki-laki toh? putus suara Anda atau suara saya? Giliran intinya Putus suara Anda itu? putus-putus. Giliran intinya putus-putus. Bukan lah, memang putus. Saya bukan mau mengada-ngada, aduh tuh. Jadi Nggak usah Tuhan- tegang-tegang jadi, namanya. ya udah, lanjut. Apa? Ya udah lanjut. ke Anakku Banjuma. Tuhanku. Iya, anakku Tuhanku Banjuma. Laki-laki. Iya. Ya lanjut. Udah Iya. selesai kan? Iya. Mantap kan? Sekarang aku tanya boleh lanjut lah. Saya mau bertanya sebenarnya, tapi terserah lah. Mau ngomong pun boleh saya dengar. Tapi izinkan Hancur. kalau saya udah dengar, izinkan saya bicara gitu. Ya Bu, hancur. Saya yang bertanya atau Anda yang bertanya? Baru segitu Bu. Nggak saya. nggak perlu ada pertanyaan, pembahasan aja Bu. Iya, Pembahasan pembahasan tahap lah namanya itu. Iya, sekarang gini. Saya yang bertanya. Sekarang gini Bu. Saya mau bertanya. Nah, yang Ibu sampaikan tadi mengenai Tuhan, nama Tuhan gitu. Nama Tuhan yang belum diperkenalkan Tuhan kepada Abraham itu yang mana namanya? Maksud nama Tuhan kan belum kan saya udah bacakan tadi. kan Saya kan udah bacakan tidak tadi. di dalam Keluaran 6 nomor 3 Bu, Tuhan mengatakan aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Bukan tentang Keluaran namaku, 6, bukan Keluaran 3. Keluaran 6 nomor 3. Keluaran 6 nomor 3. Keluaran. Iya. Maksudnya? Oh ya, Keluaran Anda yang saya maksud tadi Keluaran 3, tapi maksud Anda mau Keluaran 6 gitu. Boleh. Ya, Keluaran 6 di situ dikatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Pertanyaan saya, nama yang belum dinyatakan Tuhan kepada Abraham ini nama yang mana? Terima kasih pertanyaannya, karena dia mau menggenapi dengan tubuh Yesus Hamasiah, tubuh manusia Yesus Hamasiah, itu yang digenapinya. Bagus pertanyaanmu, saudaraku. Iya, nama yang mana Bu?
Yaitu Yesus Hamase ya. Orang penggal Jesus, Oh. Yesus. Kenapa orang kadang ada Jadi- bilang Yesus? Karena Jadi memang ada nama dewa-dewa. daripada Ya, karena memang ada teman-teman jadi nama yang daripada ini. Sebentar aku ngomong ya. Ada memang sebagian Jadi nama Kristen daripada atau- pencipta langit dan bumi itu Yesus gitu. Ya, saya ulangi ya. Menurut Nama keluaran dari ini ya. Tuhan yang belum diperkenalkan kepada Abraham itu Ya, itu Nama menjelma Tuhan. di dalam tubuh Yesus Hamasea. Karena pada saat itu memang nama ini umat Israel sangat ketakutan saking mengingat dosanya. Jadi turun-temurun ada beberapa generasi yang saya tahu loh, yang saya tahu nih, memang tidak, karena saya pernah juga berdialog dengan yang benar-benar orang Israel yang ke sana dan orang asli sana dengan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Ibrani atau bahasa Arab, karena jangan saya sosokan bahasa Arab, bahasa Ibrani, padahal nanti saya ditanya bahasa ini nggak ngerti. Jadi memang YHWH itu tidak boleh sembarang pada saat itu karena ketakutan. Nah, memang dialah YHWH, Yahweh kalau diucapkan, karena bahasa Ibrani itu kan apa ya, pengucapan itu nggak bisa semua orang juga bisa, kayak saya nggak bisa dengan sempurna. Jadi dialah menjelma di dalam tubuh Yesus Masih yang digenapi. Jadi teman saudara saya yang tadi bilangkan nama itu dia bilang tidak ada, itu pemahaman mereka karena memang nggak boleh diucapkan seperti Keluaran 20, jangan menyebut Tuhanmu sembarangan. Tapi bukan berarti nggak boleh menyebut, maksudnya sembarangan itu jangan sembarangan, jangan bersumpah. Itu sebenarnya maksudnya, jangan hanya untuk melakukan kejelekan bersumpah dengan namanya. Kalau kita menyampaikan Udah, Bu. Jadi namanya, nama- karena Bu, kepanjangan. Udah, Bu. Jadi nama Ada. Tuhan yang belum Memang- diperkenalkan ke Abraham itu sebenarnya Yesus gitu. bukan Yesus. Yesus Kristus Raja Damai. Zeus itu memang ada di Alkitab, nama dewa. Dewa lagi itu di ya satu. kalau mereka Ya, bilang kita berarti paham. nama yang belum diperkenalkan. Jadi nama yang belum diperkenalkan. Jadi nama yang belum diperkenalkan oleh Tuhan kepada Abraham itu siapa? Singkat aja jawabnya. Ya, singkat Bu. Siapa, Bu? Yesus Kristus. Oh, Yesus. Oh, itu di mana itu? Di mana kemudian? Kan Allah begini. Allah kan mengatakan di dalam Ulangan 12 nomor 5, ya. Aku akan menentukan tempat di mana namaku akan ditegakkan di sana. Tempat itulah yang kamu harus cari. Nah, nama itu siapa dan tempat itu di mana? Karena ada tempat akan ditunjuk oleh Allah sebagai tempat di mana namanya akan digaungkan segaung-gaungnya di sana. Dimasyurkan namanya. Itu di mana itu? Dan nama itu nama yang mana? Di mana ayat itu Anda temukan? Tunjukkan ke saya. Ulangan Kalau dia 12, tempat di mana. Ulangan 12 nomor 5. Buka, sebentar saya buka. Kiim Ilham Makon Aser Yebrar Yothe Fafe Eloheken. Yang ketinggian. Nggak usah bahasa Nggak itu, paham dia. bahasa Indonesia aja. Nggak usah bahasa Indonesia aja. Nggak usah Oh, pendapatan. Nanti sorry. buka. Ah. Sorry. Ulangan berapa? Saya kalau Ulangan bicara berapa? kebenaran harus kembali. Ulangan 12 nomor 5. Bilang tadi Iya, kalau halo. Anda percaya dengan Abraham, Boleh saya Anda harus tanggapin itu? percaya Sebentar, dengan Pak, ya. Biar- Arab. Jangan dulu. Orang bahasa dari Israel, kok startnya mana ada dari Arab? Ada aja Anda ini. Kok bahasa Ibrani aku tak mengerti semua itu. Bahasa Indonesia kan ada. Jadi bagaimana Ibu tahu kalau kebenaran yang ada di terjemahan itu sudah sesuai dengan aslinya? Kan saya udah bilang di room lain juga saya ulangi. Firman pada mulanya adalah firman itu sudah menjadi manusia. Jadi kalau memahami firman dengan akalmu sendiri, akal saya sendiri tidak bisa dengan hikmat lari ke lah. firman Kalau sih, Bu. orang bilang hidayah. Saya ambil dulu ulangan berapa tadi? Iya, Ulangan memang 12 hidayah, nomor kalau saya 5. gitu. Janganlah kita vakum dari satu bahasa. Teman saya kalau dibilang asal Tapi meneliti kan bukan ini aku, Bu, itu. harus Islam mencoba, katanya, harus meneliti dan menelaah roh yang datang ngajar, apakah itu dari Tuhan atau itu roh iblis, kan gitu. Dek, Sekarang aku kembali mau ke kata tema. sama aku. Ulangan 12 nomor Saya 5. mau tanya dulu. Masa kita udah besar gini nggak bisa tahu kita itu roh jahat atau roh baik? Bisa lah kita tahu roh jahat, roh Loh, baik. Kalau orangnya suka untuk marah-marah udah roh jahat. Sekarang begini, Ibu diperintah oleh Yesus untuk menuhankan dirinya atau tidak? Yesus. Ada nggak perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya?
Enggak, untuk mengetahui roh apa yang bekerja di ibu, kan gitu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan, Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, supaya Anda tahu roh apa yang ada pada diri ibu. Oke, kembali ke ulangan 12 nomor 5, silakan. Aduh. Kalau untuk melihat Ulangan- roh jahat itu roh baik itu bisa lah, masa tak bisa? Iya, tengok aja diri Anda nyembah manusia. Apakah itu roh baik yang bekerja di diri Anda? Kok ketawa? Anda ini kok ya ketawa lah Cengengesan, kan? orang gimana? Masa nanti aku nangis katanya marah-marah. Udah. Kembali ke ulangan 12 nomor 5, silakan. Aku ditanya apa ini? Diulang, saya ambil dulu ulangan. Ibu masih sanggup untuk diskusi dengan Bang Zuma? Kalau nggak sanggup, nanti biar ini ada di bawah, ada mau gantiin Ibu. Kalau Ibu udah nggak Ya sanggup ampun. untuk menjawab pertanyaan Bang Zuma, gitu aja. Kita jujur-jujur aja di sini, Bu. Mana? Dari tadi jawabanmu yang nggak bisa aku jawab mana? Hah? Enggak, Menuhannya kok tadi nggak gini. kujawab. Ibu ini sudah menjawab bahwa Tuhannya Kristen itu Yesus, yang menciptakan alam semesta adalah Yesus, yang menciptakan manusia Yesus, yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus, yang dilahirkan Bunda Maria adalah Yesus, yang mati di tiang salib adalah Yesus. Yesus adalah laki-laki, Tuhannya ibu ini adalah Yesus yang laki-laki. Udah kan dijawab, Pak Budi? Oh, sudah. Kalau Udah Anda dijawab. mau Lelah pakai Hayati. iman Anda ya nggak bisa lah. Anda baru memaksa saya. Tadi kan Ibu udah jawab seperti ini kan? Udah deal kan? Udah Ibu Tadi jawab bilang kayak gitu. ulangan, lari-lari ke sana kemari, satu-satu lah dibahas dulu nanti jadi lupa. Iya, saya ini Lari terkait ke dengan belakang. nama Tuhan. Apakah betul nama Tuhan itu Yesus atau Allah? Kan gitu, Ibu. Makanya kembali ke ulangan 12 nomor Ya, 5. dulu. Ulangan berapa? Ya ampun ya Allah ya Karim. Ulangan 12 nomor 5. 5, Bu. Bilangan. Ayat 5 bukan nomor 5. Ayat 5. Mana ada ayat di Bible, Bu? Ayat 5 ulangan 12 ayat 5 bukan nomor. Ulangan 12 ayat 5. Sebaliknya ke Awas, tempat ada yang harimau. akan Yahweh Sorry, ada singa. Sorry, ada buaya. Ada paus. Ikan lure. Ikan lure. Lanjut Bu, lanjut. Bang Andi mau dimakan tadi. Ulangan 12 Makasih ayat 5 semuanya. ya. Alhamdulillah. Ulangan 12 ayat Iya Bu. Ulangan 12 ayat 5 Makasih ya. barakallahu Ulangan fikum. 12 ayat Ulangan 12 ayat 5. Sebaliknya ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencarinya untuk ia berdiam, maka ke sanalah kamu harus masuk. Pertanyaannya apa, saudaraku? Pertanyaannya di terjemahan baru dikatakan tetapi tempat yang akan dipilih. Berarti Tuhan akan memilih tempat. Ya, dari segala suku ya, sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi, kan gitu. Nah, ini tempat itu di mana? Terus nama yang diagungkan di tempat itu nama yang mana? Silakan. Awas Bang Andi. Sudah Lure. Oh, Ya, makasih Mbak Lure. Dure. makasih Allah Ayo, silakan Bu. Barakallahu fikum. tenang ya, kalau ada Fauzi ya. Itu karena berilmu Bu, menilainya Jadi itu karena begini, orang-orang ini ya. berilmu, makanya diberi hadiah oleh kami Bu. Ya, enggak apa-apa. Saya sudah ada, Ya, silakan saya Bu. lebih dari paus, saya sudah punya keselamatan saya. Iya, Jadi itu lebih dari silakan. paus. Jadi yang Anda masukkan tadi tempat di sini itu yang mau Anda pertanyakan apa namanya? Apa namanya? Kalau namanya saya sudah sebutkan tadi. Nggak ngerti dia banyak. Siapa tuh? Ini kan ini kan nubuatan. Ini kan nubuatan, Bu. Ya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Jadi ada tempat yang akan ditentukan oleh Tuhan di mana tempat itu ditegakkan nama Tuhan di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari. Berarti pada masa ulangan,
Pada masa Musa, tempat itu belum ditentukan oleh Tuhan. Nah, di mana tempat itu dan apa nama Tuhan yang ditegakkan di sana? Iya, saya jawab. Gampang jawabannya itu. Bait suci itu, tapi saya cari ayatnya nanti. Bait suci itu adalah 1 Yohanes ayat 1, pada mulai adalah firman, firman itu adalah Bapa Yahuda, firman itu sudah menjadi manusia. Sebentar, Anda suka motong loh. Anda suka motong. Jadi jadi firman itu diri kita sendiri. Bait suci itu Tuhan. Jadi kalau itu Alkitab itu hanya kertas, teman-teman. Jadi itu hidup di diri kita. Di diri kita lah ada mencari, diri umat Kristen lah ada mencari, bukan tempat maksudnya. Karena bait suci itu diri manusia di dalam tubuh Yesus Hamasiah, bukan lokasi ya, teman-teman. Dah. Berarti Anda membantah dalil ini. Roh apa yang mengajari ibu? Loh, roh apa yang ada dalam diri ibu membantah dalil ini? Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari. Bu, tempat di situ dalam original teksnya hammakon, artinya wilayah, area, tanah, lapang. Bukan badan, bukan jasad. Kalau dikatakan badan itu Adam. Tapi ini hammakom, tempat, makom. Itu di mana itu? Saya mau tanya, boleh satu pertanyaan saya? Katakan dulu bahwa ibu nyerah. Katakan dulu ibu nyerah. Katakan dulu ibu nyerah. Katakan ibu nyerah terhadap tempat yang nama, tempat dan nama, tempat dan nama yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Nah, ya. Anggap saja itu, tapi itu menyelisih daripada dalil yang ada di kitabnya orang Yahudi. Hammakon itu bukan tubuh, tetapi tempat, ya, wilayah, secara geografis. Itu bukan menurut saya, menurut kitabnya orang Yahudi. Kalau saya mau tanya, kalau firman itu kertas atau diri Anda? Kertas itu bisa nggak berbunyi? Nggak nyambung Bu ini, nggak nyambung ini. Bu kayaknya udah lelah Bu, capek Bu mikirnya Bu. Kalau nggak bisa Bu bilang aja, ketinggian memang ini Bang Juma. Semua ciptaan itu awalnya adalah firman. Semua apa yang ada di dalam alam semesta itu awalnya dari firman, bermula dari firman. Semua apapun itu. Baca Yesaya 55:11, Mazmur 339, Yasin ayat 82. Segala sesuatu itu aspeknya dari firman. Saya mau nanya, Al-Quran itu kitab atau apa, atau kertas? Kalau nggak Anda hidupkan Ikan teri, kertas itu, ikan teri. Malawa. kalau Anda nggak hidupkan firman itu, Syukran, thank you. apakah kertas itu bisa bicara? Enggak kan? Kan harus Anda hidupkan, makanya Ibu, firman itu lah Ibu. Halo Bu. Ibu. Bu begini ya Bu ya. Jangan diganggu Firman dulu itu Bang. kertas apa Bang Juma bukan? belum Oh, kelar. masih Kertas lanjut apa ya? bukan? Iya, Oke. jangan dulu Bang. Enggak, kertas apa bukan? Enggak, kertas apa bukan? Itu kutanya. Al-Quran itu kertas apa bukan? Ya, Kalau Anda nggak Al-Quran enggak mungkin hidup. dengarkan, Alkitab. dengarkan. Alkitab. Bu, Ibu, Kalau nggak dihidupkan, Ibu, ya nggak mungkin hidup. Ibu, Al-Quran itu Bu, Al-Quran itu adalah ruh yang menghidupkan. Mau bukti? Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang adalah roh yang diperintahkan Allah untuk masuk ke dalam umat Islam. Makanya dikatakan wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, dan sungguh engkau melalui Al-Quran akan membimbing manusia kepada kehidupan jalan yang lurus. Makanya umat Islam ketika Anda ditanyai 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, mereka akan serentak mengatakan 3. Kenapa? Karena rohnya hidup, jiwanya hidup, akalnya hidup. Tapi kalau ibu ditanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa? Ibu mati, akal mati, hati mati, iman mati. Itu fakta Al-Quran itu. Jadi Al-Quran membuat manusia hidup. Ibadahnya ada konsepnya. Hubungan sesama sesama makhluk ada konsepnya. Hubungan kepada pencipta ada konsepnya. Umat Islam itu hidup. Langkah-langkahnya semua penuh dengan roh kehidupan. Tapi kalau ibu nyembah Yesus nggak ada aturannya. Ibadah minggu nggak ada. Roh dari mana ibu lakukan itu? Jadi Al-Quran itu adalah kehidupan. Al-Quran itu rahmat yang menghidupkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina.
Makanya dikatakan di dalam Yesaya 42 nomor 1, apa yang diterangkan di sana? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Roh ini apa? Roh ini hukum. Roh ini adalah Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran itu mujizat tertinggi adalah hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan itu satu-satunya manusia mampu tegakkan kepada bangsa lain hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hukum Musa hancur, hukum Yesus hancur, hanya hukum Nabi Muhammad SAW yang ditunduki dan ditaati oleh seluruh umat manusia selain daripada mereka yang kufur terhadap Al-Quran. Itu fakta, Bu. Nubuatan dan tergenapi di dalam Al-Quranul Karim. Oke? Jadi tempat yang ditentukan oleh Allah itu adalah Mekah Al-Mukarram. Di sana namanya digaungkan segaung-gaungnya setinggi langit. Tapi kalau nama yang tempat ibu katakan adalah jasad kita, tubuh kita, di mana nyambungnya, Bu? Gak ada nyambung-nyambungnya itu.